Semangat pagi teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan Mang Didin Pawon Kefir. Pada saat ini, Mamang akan menyampaikan tentang cara membuat kefir dari susu kefir ya. Jadi kalau biasanya membuat kefir itu terbuat dari susu murni atau susu segar yang difermentasi dengan bibit kefir grain. Dalam waktu 24 jam sudah mengental, menggumpal, tinggal disaring. Nah, itu sudah jadi susu kefir. Grainnya disimpan lagi di chiller atau di kulkas ya, dan harus dirawat secara intens ya. Jadi harus dirawat secara baik bibit kefir grain ini. Kalau tidak dirawat kan dia akan kelaparan, kekurangan makanan, karena makanan bagi grain ini yaitu laktosa susu ya. Jadi kalau disimpan di kulkas tanpa direndam dengan susu segar, ya lambat laun akan sakit, bisa menjadi mati. Cirinya yaitu ketika dicium menjadi bau busuk ya. Jadi bukan wangi tape lagi, tetapi tercium aroma busuk. Itu yang menandakan probiotiknya sudah mati. Nah, bagi beberapa teman-teman pengguna kefir KKI, itu ada yang instan membuat kefir itu bibitnya tidak dengan bibit kefir grain, supaya tidak usah merawat bibit kefir grain, tidak usah menambahkan makanan susu segar terus setiap hari, bisa digantikan dengan kefir yang sudah jadi. Jadi misalkan beli susu kefir yang sudah jadi dari penggiat kefir, hasil dari fermentasi grain jadi susu kefir kan. Nah ini, nah beli susu kefir misalkan 1 liter, ini dijadikan bibit plant. Nah, perbandingannya kalau misalkan susu kefirnya ini 1 liter, boleh kefir Optima, boleh juga kefir Prima ya. Nah, susu kefirnya ini 1 liter bisa berbanding 5 sampai 10. Jadi susu kefirnya 1 liter dicampurkan pada susu murni atau susu segar 5 liter sampai 10 liter ya. Nah, bisa kuat sampai 10 liter. Kemudian ditutup rapat di dalam toples selama 24 jam. Jadi diulangi lagi, susu kefirnya 1 liter dicampurkan pada susu murni atau susu segar 5 sampai 10 liter di dalam toples atau fermentor, tutup rapat, simpan di suhu ruang selama 24 jam. Nah, setelah 24 jam nanti kalau susunya sudah nampak menggumpal, mengental, tercium aroma tape dan rasanya asam segar, berarti dia sudah jadi susu kefir ya. Bagaimana dengan manfaatnya? Sama dengan yang difermentasi dengan bibit kefir grain ya. Jadi pada dasarnya bibit kefir grain ini dia mengkulturkan probiotiknya pada susu, sehingga menjadi membanyak di dalam susu itu kaya dengan probiotiknya. Nah, karena sudah kaya dengan probiotik di dalam susu kefir ini, karena F1 ini turunan dari grain, dia cukup mumpuni untuk dikulturkan lagi pada susu. Dan susu kefir yang sudah jadinya itu setara dengan kefir Optima, bisa untuk konsumsi sehari-hari ya. Jadi bisa dengan cara mudah, efisien, dan cukup ekonomis. Dan tidak usah kita banyak menyaring grain, merawat grain. Jadi dengan 1 liter susu kefir, kita bisa menikmati turunannya nanti menjadi 10 liter susu kefir dari pembuatan susu kefir ya. Jadi susu kefir yang dibuat dari susu kefir, dikulturkan pada susu ya. Jadi itu maksudnya. Jadi kalau ada misalkan saat ini yang menginformasikan bahwa bisa membuat kefir tanpa bibit kefir, maksudnya tanpa bibit kefir grain, yaitu digantikan dengan bibit plant ya. Jadi susu kefir yang sudah jadi, atau yang bibit bubuk juga bisa ya, bibit kefir bubuk. Nah, pada saat ini memang menyampaikan pembuatan susu kefir dengan bibit plant, atau membuat kefir dengan susu kefir ya. Susu kefir dikulturkan pada susu, jadilah susu kefir ya. Teman-teman sekalian, mungkin itu yang memang sampaikan saat ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi yang ingin menikmati kefir, mengonsumsi kefir setiap hari, tidak usah merawat grain, tidak usah menyaring. Jadi cukup beli misalkan dari penggiat kefir, susu kefir 1 liter difermentasikan pada susu 10 liter. Besoknya setelah 24 jam sudah jadi susu kefir. Namun demikian, jika misalkan setelah 24 jam ternyata susunya belum mengental, belum menggumpal, belum tercium aroma tape dan belum asam segar, gampang, tinggal dibuka tutup fermentornya, diaduk dulu, kemudian ditutup rapat lagi.
selama 12 sampai 24 jam ke depan. Dan nanti setelah 12 sampai 24 jam ke depan akan mengental ya. Kemudian juga bisa saja nanti turun banyak ke bawah. Hanya memang sarankan jangan diaduk per 12 jam. Jadi kalau diaduk per 12 jam itu ada pemisahan molekul-molekul susu yang terlalu dini, terlalu cepat, sehingga nanti whey-nya berhamburan di mana-mana, bisa di atas, di tengah, dan di mana-mana. Jadi untuk memudahkan, misalkan kalau mau mendapatkan whey agar mudah pengambilannya, sudah pakai saja pola 24 jam non aduk ya. Jadi 24 jam pertama fermentasikan, kalau misalkan mau mendapatkan whey diaduk, tutup rapat kembali 24 jam kemudian, nanti whey akan turun ke bawah. Kalau fermenter misalkan ada kerannya di bawah, tinggal dibuka kerannya, dapatlah kita kefir whey yang banyak ya. Baiklah teman-teman sekalian, mungkin itu yang bisa mau sampaikan saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan setiap kali misalkan kalau YouTube memang ini dirasa bermanfaat, silakan teman-teman bisa klik like dan subscribe ya, karena klik like dan subscribe itu tidak bayar alias gratis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.